mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini pengakuan kami, Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi hari ini
Dan saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera pagi hari ini kami rasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan yang akan tercurah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan bagian yang ketiga mengenai introspeksi hidup. Saya terkesan dengan Lukas pasal 15 ayat 17 ini, perumpamaan tentang anak yang terhilang. Terkadang kita terlalu ambisi, terlalu egois sampai akhirnya kita berpikir kita mampu segala-galanya. Tapi akhirnya anak bungsu ini belum waktunya untuk mendapat berkat dari bapaknya, dia mengalami kegagalan. Tapi di dalam kegagalan itu dia ingat akan orang tuanya. Dia ingat bagaimana orang tuanya memberkati dia dengan berkelimpahan. Dan akhirnya dia pun kembali dan dia kembali pulang ke bapaknya, saudara. Yang menurut benak pikiran anaknya, dia akan dimarahi, dia akan dicaci maki. Ternyata beda, disambut dengan sukacita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, memang sangat bagus kalau kita melakukan introspeksi. Setelah introspeksi hidup, kita akan menemukan beberapa hal apa yang membuat kita gagal, kita memperbaiki hidup kita selanjutnya, dan apa yang membuat kita berhasil kita tingkatkan. Dan itulah pentingnya introspeksi hidup. Melakukan introspeksi hidup atau evaluasi dalam hidup merupakan awal yang baik untuk kita melangkah di waktu-waktu yang akan datang. Dan tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Kalau kita memang mengakui benar-benar kegagalan kita dalam rumah tangga, setelah kita perbaiki, maka kegagalan itu akan menjadi sebuah keberhasilan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pagi hari ini ada 3 perkara yang tidak kalah penting untuk kita introspeksi hidup. Yang pertama, aspek yang pertama adalah tanggung jawab di dalam keluarga. Nah ini saudara, dengan introspeksi hidup, ya kita aspek yang pertama, kita sebagai orang tua tanggung jawab di dalam keluarga. Mungkin kita terlalu sibuk dalam pekerjaan sehingga anak-anak kita kacau, anak-anak kita berantakan. Yang kedua, tanggung jawab kepada pekerjaan kita, saudara. Mungkin kita berpikir gampang. Nah ini yang sangat berbahaya. Dan yang ketiga, teristimewa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini firman Tuhan akan melakukan hal-hal yang indah dalam hidup saudara. Ada kisah yang sangat menarik, saudara. Ada seorang penjual makanan. Ya, dia jual cuma nasi uduk dan gorengan. Ibu ini seorang janda dan dia punya anak satu-satunya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, cerita ini persis cerita anak bungsu. Mungkin karena pergaulan saudara, dia nggak mengerti ibunya nabung setiap kali dijualan, lebihnya ditabung, tapi nabungnya nggak di bank, saudara. Tabungnya di sebuah celengan. Nah, saudara, celengan pertama penuh, celengan kedua sampai 5 celengan, saudara. Maksud ibu ini nabung di celengan, dia rindu ingin memberikan sebuah rumah. Wah, satu tugas yang mulia, saudara. Orang tua ingin anaknya bisa dibelikan rumah meskipun dia cuma jual pisang goreng. Tapi sang anak tidak mengerti maksud dari mamahnya itu, ibunya. Satu kali mungkin karena pergaulan bebas, tak kalah mamanya sedang jualan di pasar Senen, itu celengan dihancurkan, uangnya dibawa kabur. Nah ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Di dalam masa-masa pelarian, apakah anak itu berhasil? Ingat, tabur tuai akan berlaku. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Ketika anak itu gagal, tidak punya apa-apa, satu kali dia sangat letih, dia sangat capek. Dan akhirnya dalam masa pelarian itu dia tidur di sebuah rumah gubuk. Ternyata gubuk itu gubuk warung nasi uduk. Jam 2 pagi dia kaget, dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena jam 2 pagi sang pemilik warung itu sedang membuat adonan nasi uduk.
lalu anak itu teringat akan ibunya. Nah, sudah terkadang Tuhan memakai apa saja untuk kita menyadari kesalahan kita. Nah, ini cuma nongkrong atau tidur di warung nasi uduk, dia nangis, akhirnya dia rindu, ibu, aku telah salah, aku telah curi uang ibu, aku ingin pulang bu. Dia nulis surat, dia memohon, dia harus kembali karena dia udah salah. Nah, di benak pikiran diterima atau tidak, dia harus kembali. Dia tulis surat, kalau ibu izinkan aku pulang, tolong jemur 1 buah spray di depan rumah bu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di benak pikiran anak ini, dia mempunyai gambaran pasti dia dimarahi. Tapi apa yang terjadi sudah? Ketika dia pulang, dia kaget karena rumahnya itu semua ketutup dengan spray. Lalu anak ini bingung, apakah aku dimaafkan atau tidak. Tapi ketika dia maju terus, dia lihat ibunya bukan caci maki, tapi ibu ini dipeluk. Anak itu dipeluk rapat-rapat sama ibunya. Lalu dia berkata ibunya, nak, selamat datang di rumah. Oh, luar biasa. Lalu anak itu berkata, ibu, maafkan saya. Ibu itu senyum. Lalu dia berkata, kenapa ibu harus repot-repot jemur spray sampai rumah ditutup semua dengan spray. Lalu anak itu berkata, saya cuma minta 1 spray bu di depan rumah. Sang ibu berkata, nak, kamu telah berbuat salah. Tapi harus kamu ingat, ibu punya segudang pengampunan untuk kamu. Oh, haleluya saudara. Tuhan punya segudang pengampunan untuk kita. Pagi hari ini kiranya setelah kita melakukan introspeksi hidup, kita akan menemukan hal-hal yang membuat kita gagal atau berhasil. Kalau kita gagal, kita kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita gagal dalam keluarga, kembali kita akui kegagalan kita. Saya percaya saudara, dengan introspeksi hidup, kita akan menemukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari untuk firman-Mu yang begitu indah. Tuhan ampuni kami. Kalau seandainya hari ini kami telah mengecewakan Tuhan, kami telah gagal, Tuhan ampuni kami. Mungkin kami tidak bisa memanage keuangan, atau mungkin kami terlalu sombong, atau kami terlalu lupa kesibukan karena pekerjaan sehingga keluarga menjadi berantakan. Tuhan ampuni kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kalau kami sukses hari ini, kami percaya itu karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, berkati seluruh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, yang bekerja diberkati, dalam keluarga diberkati, dalam pelayanan diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.